Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Pendekar Solder. Jadi kali ini kita mau langsung mengejarkan tutorial ya bagaimana cara ngepet online. Jadi tidak perlu kita ribet ke bank, daftar ini, daftar itu, pakai KTP ini semuanya kita hanya perlu butuh di rumah ya. Jadi hanya butuh di rumah. Dengan syarat Anda punya modal 50 juta atau 100 juta ya. Jadi itu kita taruh sebagai tabungan, tapi ada keuntungan setiap bulan dengan kita ya. Jadi setiap bulan kalau kita mau tabung biasa itu bunganya ada ya. Jadi ada keuntungan setiap bulan. Jadi tidak seperti bank lain ya. Jadi pasti ada pemotongan setiap bulan ya untuk pembuatan akun penyimpanan uang ya. Kalau orang Kelly bilang doi, nah, doi atau cen ya. Kalau orang Cina bilang cen. Jadi pasti ada pemotongan setiap bulannya, tergantung dari jenis transaksi Anda. Mau pakai ATM yang elit-elit, pemotongan angsuran bulanannya besar, tapi bisa transfer sampai ratusan juta dan bisa pembayaran luar negeri. Jadi terserah dari kebutuhan agen. Ini lagi bank, dia tidak potong biaya bulanan ya, malahan kita dikasih keuntungan setiap bulan itu dalam bentuk tabungan biasa. Jadi kapanpun bisa kita tarik semua modal, atau dengan bunga lebih tinggi tapi kita deposit ya. Jadi deposit itu seperti ini ya, Anda menabung 100 juta ya bosku, kita deposit dengan jangka 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan kita bisa tarik keuntungan yang lebih besar dari pendapatan bunga, dan kita bisa tarik semua modal ya. Jadi dalam 1 bulan, nah itu keuntungannya 4%-an ya. Jadi kalau kita mau deposit dalam 1 tahun baru kita bisa tarik semua modal, itu keuntungannya 7%-an ya, 7%-an ke atas ya. Jadi seumpamanya agan menabung 50 juta ya, kita dapat komisi 4% ya. Jadi 2 juta ya setiap bulan, 2 juta setiap bulan. Bang, itu kita investasi uangnya lari kemana? Itu kan bank ini kan ada investasi juga ya, kayak usaha yang membutuhkan modal, jadi dikasih pinjam lagi ke pengusaha yang membutuhkan modal ya. Jadi dia bayar angsuran, ada keuntungan bunga dari bank, itu dibagi dengan kita ya bosku. Jadi begitu untuk modal usaha orang. Jadi kalau mau bilang riba begini ya bosku, Anda pinjam ke bank, Anda sudah termasuk pengguna riba ya. Karena kenapa? Bank kan ambil keuntungan dari uang, itu riba ya. Terus Anda meminjam uang, itu juga riba ya. Jadi semuanya riba. Jadi kalau mau bilang riba ya, kita sekarang tidak pakai sistem riba. Anda jualan pun kalau banyak keuntungan itu riba ya bosku. Jadi kalau mau bilang riba, Anda tidak hidup. Oke. Jadi sekarang ini kita pikir bagaimana cara menghasilkan uang dengan minim resiko. Kemarin ada kasus itu di bank luar negeri ya, ada yang transaksi deposit atau investasi sebesar 1M dan banknya bangkrut. Akhirnya dia mengamuk di Bank Sentral Indonesia ya. Terus uangnya tidak tahu mau kembali atau bagaimana, sampai buka baju. Kalau ini saya pastikan banknya terpercaya bosku. Kalau pun ada kenapa, jadi jangan salahkan saya, karena bank yang saya bilang ini sudah saya testimoni ya dari tahun kemarin. Saya menabung sedikit saja ada bunga ya, ada bunga setiap hari itu ada penambahan. Jadi sedikit itu menabung biasa, apalagi kita deposit. Jadi bank apa bang? Nah, tunggu ya, mari kita jelaskan secara rinci ya bosku. Kemarin pas sempat kerja sama dengan Shopee ya, pasti sudah tahu ya, bank yang direkomendasikan Shopee itu Bank Sibeng ya. Sibeng ini bank asal mana bang? Itu bank asli Indonesia bosku.
Jadi Cbank itu bank asli Indonesia. Nah, saya bukakan Agan di Google supaya Agan lebih yakin ya. Tapi itu tergantung dari Agan. Kalau tidak yakin, mau pikir banknya bangkrut, uangnya kemana nanti, ya terserah Agan. Kalau resmi di Indonesia ya tidak mungkin bangkrut ya bosku. Ini sudah lama juga banknya. Kalau Anda mau tidak mengandung unsur riba, ya terserah Agan, itu pilihan Agan. Anda cicil kendaraan saja itu riba ya bosku. Cicil motor itu riba, namanya nyicil itu riba ya bosku. Kalau mau bilang riba ya semuanya riba. Gini bosku, kalau kita mau bilang oh riba bang, riba, coba seumpamanya Anda putar uang 100 juta tapi Anda usaha, kembalinya lebih banyak daripada Anda menabung ya bosku. Seumpamanya diputar semua ya bosku, tapi Anda pusing mengurus usaha Anda ya, lagi kalau sudah banyak usaha. Ini kita menyimpan, ada dana lebih, usaha sudah jalan semua, kita menyimpan, dapat keuntungan lagi ya bosku, begitu. Sebenarnya ada juga solusi kalau Anda tidak punya uang ya bosku, untuk investasi. Anda bisa ke bank BNI. Di BNI murah bunganya bosku, cuman ribet. Terus pegawai-pegawai BNI itu belum disurvei usaha, belum ditanya semua apa, langsung apalagi kayak muka saya pernah ke BNI terus tanya, kan ini kurv bantuan mikro ya, usaha mikro, dari usaha kecil sampai besar ya. Pokoknya bantuan dari pemerintah. Jadi saya punya tanah, cuman belum bersertifikat ya bosku, belum bersertifikat, masih penyerahan. Saya mau buat sertifikatnya nanti ya. Saya masih tanya-tanya ya bosku di BNI, kayak tidak terlalu direspon ya bosku, tidak terlalu direspon. Katanya harus minimal tanah 20 kali 20 meter ya, 20 kali 20 meter. Pinjaman terkecil itu 100 juta. Terus disurvei usaha ya bosku, usaha dilihat memadai tidak ya bosku, atau mampu tidak bayar kreditan gitu. Usaha, survei usaha. Tanahnya juga kata pegawai BNI-nya itu tanahnya harus bersertifikat dan strategis, minimal ukuran 20 kali 20, itu paling kecil ya untuk pinjaman 100 juta. Karena kurv BNI pinjaman terkecilnya itu 100 juta ya bosku, sampai 1M atau 500 juta, saya kurang tahu juga, pokoknya sampai MM-an lah. Jadi dia bantu juga untuk pengusaha besar yang butuh modal, begitu bosku. Oke, kita buka dulu Google. Kita buka Google ya bosku. Kita cari Cbank ya. Cbank, bank Cbank, bank asal mana? Oke guys, jadi kita lap dulu kamera, karena kamera ini sering terpegang-pegang lensanya ya bosku, kamera belakang. Jadi kita rubah dulu kamera. Oke guys, jadi ini ya, Cbank atau PT Bank Cbank Indonesia sebelumnya dikenal sebagai Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), merupakan bank digital yang didirikan di Indonesia. Bank ini kemudian mengakuisisi PT BKE dan diubah namanya menjadi Cbank pada tahun 2021, seperti yang disebutkan CNBC Indonesia dan artikel di Cbank. Cbank sekarang menjadi bagian dari C Limited, induk perusahaan dari Shopee. Nah, itu pertama saya tahu Cbank karena saya belum saya kudet ya bosku masalah bank.
Jadi langsung saya daftar SeaBank lewat online, jadi tidak ribet, cukup pakai KTP, scan muka, sudah selesai bosku. Didirikan di Indonesia, SeaBank sebelumnya BKE didirikan di Jakarta pada tahun 1991. Merek baru, SeaBank mengambil nama baru setelah mengakuisisi PT BKE dan perubahan nama tersebut disetujui oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2021 seperti yang disebutkan di CNBC Indonesia dan artikel di SeaBank. Bagian dari Sea Limited, SeaBank sekarang menjadi bagian dari Sea Limited, induk perusahaan dari Shopee, sebuah perusahaan e-commerce besar di Asia Tenggara. Asik bosku. Shopee COD. Banyak pengusaha yang gulung tikar gara-gara Shopee bosku. Sudah gratis ongkir, diantar sampai di rumah, ada voucher diskon lagi, potongan harga ya bosku. Baru harga-harga Shopee jual ecer, harga grosir ya, harga distributor. Sekarang susah cari uang bosku, banyak halangannya. Oke. Nah, ini ya bosku. Sekarang kita buka ya Curve BNI. Kemarin kalau tidak salah 3 jutaan ya untuk angsuran 100 juta. Jadi masih ada keuntungan 1 juta kita setiap bulan ya bosku. Dan setelah setiap bulan kita ada keuntungan setiap bulan, kalau lunas pembayaran Curve BNI kita, uang jadi milik kita seutuhnya, jadi nggak perlu ribet bosku, kita ngepet saja di online ya, ngepet di online. Nah, ini ada keuntungan setiap bulan dari kelebihan bunga, dan setelah kita lunas angsuran itu selama 3 tahun ya, kalau tidak salah 3 jutaan itu pinjaman 100 juta selama 3 tahun ya. Jadi setelah 3 tahun Anda sudah ada keuntungan setiap bulan 1 juta, 3 tahun kemudian uang yang Anda pinjam itu di BNI, itu dana Curve, itu seutuhnya menjadi milik Anda dan menjadi saldo investasi di SeaBank selama Anda masih menggunakan jasa deposit SeaBank ya bosku, atau investasi. Jadi uang yang Anda investasikan itu lari kemana? Itu untuk modal usaha lagi ya bosku, usaha orang yang buka usaha modal banyak, jadi diputar-putar ya, seperti itu. Anda untung, SeaBank juga untung ya bosku. Begini, yang meminjam dana di SeaBank ya bosku, begitu. Curve BNI. Nah, kita buka di sini saja karena kemarin brosurnya saya buang ya bosku. Ya karena saya malas. Curve. Karena tanahku itu juga tidak cukup 20 kali 20 ya, tapi 21 kali 11. Panjang 21, lebar 11. Jadi saya sudah patah semangat ya. Kalau usaha ada ya bosku. Cuman mau dilihat karena bank itu agak ribet ya. Jadi kayak kita ini muka-muka madesu kurang dipercaya, kecuali Anda naik mobil mahal terus pinjam uang ke bank, itu dipercaya. Sebenarnya bantuan itu untuk pengusaha-pengusaha yang baru merintis ya bosku, atau masih kecil-kecilan yang butuh usaha modal besar. Jadi saya lihat mereka kasih yang sudah sukses ya. Curve BNI. Nah, ini kita lihat ya, Curve BNI. Kalau di BRI besar ya bunganya bosku. Saya sudah minjam di BRI, itu pun saya tidak di ACC Curve, di pinjaman di tengah komersil ya, apa itu namanya, Kupra. Jadi bunganya tinggi ya, terus jaminan ditarik. Kalau Curve jaminan jarang ditarik ya bosku, paling surat-suratnya saja yang ditahan.
walaupun Anda bangkrut. Ya, kurs BNI ini sudah ya, bosku. Nah, kurs BNI informasi mata uang. Kurs, oh ini kurs Bank BNI. Tunggu dulu. Nah ini kurs bagaimana tulisannya, bosku? Kurs pinjaman ya, tulis di sini pinjaman. Oke, jangan di skip bosku, supaya kita hitung ya penghasilan kita setiap bulan dari hasil pinjaman, dan uang seutuhnya jadi milik kita kalau sudah lunas ya, bosku. BNI FM kurs mikro disclaimer. Bank BNI. Kalau mau pinjam modal kecil mending ke Pegadaian ya, bosku. Modal kecil baru sedikit juga bunganya. Kurs Pegadaian. Ini ya, kriteria ini syarat umum permohonan perorangan kur mikro BNI ya. Individu, perseorangan atau badan usaha DHI, usaha mikro kecil dan menengah. Anggota itu ini mikro kecil dan menengah, berarti usaha kecil dan menengah ya, bosku. Masa kita ke sana kayak tidak direspon ya, bosku? Padahal saya naik mobil ke sana ya, bosku. Mobilku saya parkir dulu, cuma penampilanku masuk kayak gembel. Terus keluarga dari karyawan-karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia TKI. Bukan kayak gembel, yang muka aku memang gembel. Yang TKI yang purna dari bekerja di luar negeri, dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Perjanjian usaha A, individu, perseorangan atau badan usaha perorangan minimal surat izin usaha mikro dan kecil UMK yang diterbitkan pemerintah daerah dan atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat atau surat izin lainnya. Badan usaha di luar butir A di atas mengacu ketentuan BNI. Lancar. Kualitas kredit bank jika ada lancar ya, harus kalau pernah kredit lancar ya, tidak pernah menunggak dan tidak pernah tidak bayar ya. Pengalaman usaha minimal 6 bulan. Ini masih 6 bulan. Usahaku sudah berapa tahun ya, bosku? Usia pemohon minimal 21. Usiaku sekarang 32. Ya, sudah tua ya, bosku. Cuma muka aku yang masih kayak anak ya, bosku. Tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah. Nah, itu perseorangan. Hubungan dengan bank, tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan dan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali KUR. Nah, itu. NPWP tidak disyaratkan, tidak wajib ya, bosku. Jaminan tidak diwajibkan jaminan tambahan. Nah, ini di sini tidak diwajibkan jaminan tambahan, tapi saya ke bank disuruh bawa sertifikat tanah minimal 20x20 dan harus bersertifikat tempat strategis, usaha dilihat bisa memadai tidak ya, menutupi angsuran bulanan. Jadi ini semuanya hoax yang kita baca di sini ya, bosku. Provisi dan servis fee tidak dikenakan biaya administrasi, maksimal Rp 150 ribu rupiah. Denda tunggakan 5% per tahun dari saldo yang tertunggak. Itu jangan mengunggak ya, bosku. Jadi kita kembali. Daftar pinjaman KUR BNI. Nah, ini ada daftar pinjamannya, bosku. Nah, kita lihat 40 juta
anggaplah kita ambil ya 3 tahun, 1.216.000 per bulan. Ini sampai 5 tahun ya bosku, 773. Mending kita ambil 5 tahun. Jadi ada keuntungan bulanannya kita ya bosku. Keuntungan bulanan setelah 5 tahun kemudian kita deposit di si bank, uang seutuhnya jadi milik kita ya bosku. Nah, ini kalau kita pinjam 100 juta, 5 tahunnya 1.933.000. Jadi masih ada keuntungan 2 juta setiap bulan untuk kita. Dan setelah 5 tahun uang 100 juta itu seutuhnya jadi milik kita. Jadi bukan milik BNI lagi atau pemerintah ya bosku. Nah, itu cara ngepet online ya bosku. Cara ngepet online. Jadi ini saya carikan Anda pinjaman yang paling murah angsurannya ya bosku. Apalagi Anda deposit kalau di ACC sampai 225 juta 5 tahun 4.349.000 ya. Sedangkan kalau kita deposit di si bank 200 juta saja, keuntungan per bulannya kita itu 14 juta ya. Jadi masih ada, ini kan 225 juta. Nah, ini 4 juta 300, berarti 14 juta lebih ya kalau kita menabung di si bank dan kita deposit ya atau investasi. Berarti keuntungan kita setiap bulan sekitar 10 jutaan ya bosku kalau Anda di ACC bermohon di Kurv BNI 225 juta. Jadi tanpa modal, uang ada setiap bulan, dan 5 tahun kemudian uang seutuhnya jadi milik kita ya bosku, sebesar 225 juta. Keuntungan setiap bulan 10 juta ya. 10 juta ya bosku. Siapa yang mau kasih? Jadi tidak pusing bayar angsuran dan ada keuntungan setiap bulan. Begitu ya bosku. 14 juta lebihnya kita pakai 4 juta lebihnya kita pakai bayar angsuran bank. Jadi ada keuntungan 10 juta setiap bulan, dan setelah 5 tahun, ini 65 tahun ya, 5 tahun kita punya uang 225 juta. Jadi seutuhnya jadi milik kita. Oke, sampai di situ saja bosku. Nanti saya lihatkan akun si bankku ya, deposit bagaimana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Pendekar Soleh. Jadi kali ini kita mau rekam layar ya bosku. Kita perlihatkan, kalau agan tidak percaya ya, kita ke akun si bank. Si bank ini kan kerjasama dengan Shopee ya bosku. Mana si bankku? Ke akun si bank. Nah, si bank. Oke guys, ini saya menyimpan biasa ya bosku, menyimpan biasa. Jadi saya kasih lihat bukti bunga ya, bukti bunga yang saya dapatkan. Nah, ini. Mana lihat bunga itu? Nah, ini riwayat ya. Nah, ini bunga plus RP1. Ini penyimpanan cuman ya bosku, cuman puluhan ribu ya, ada bunganya plus RP 1 rupiah. Shopee Pay 7. Ini penyimpanan biasa, jadi kapanpun agar mau tarik uang bisa. Jadi berbunga, apalagi Anda menyimpan ratusan juta di sini atau puluhan juta. Itu bunganya setiap bulan itu lumayan ya, setiap hari malahan berbunga. Anda bisa lihat pemasukan bunganya, apalagi Anda deposit. Cara depositnya gampang bosku, yang penting Anda sudah download aplikasi, daftar, registrasi ya, sudah terbuat akun si banknya agan, kemudian Anda deposit lah ya bosku. Jadi caranya deposit di sini ya, buka deposito. Ini deposito.
Nah ini, di sini ada keterangan ya, 12 bulan 7%, 6 bulan 6%, ya, 3 bulan 5%, 1 bulan 4%. Jadi terserah dari agen ya bosku. Kuota 1.500 kuota, 5% 1.000 kuota, 6% 700 kuota, 4% 400 kuota. Jadi selama masih ada kuotanya, agen masih bisa investasi ya, atau deposit. Mumpung belum full ya, semua kuota belum full ya bosku, deposit memang. Oh sakit. Jadi ini keuntungan ya, deposit ini 12 bulan jangka waktu 6%, mulai dari 1 juta ya bosku, 4,5%, 5,25% 3 bulan mulai Rp 1 juta, 5,75% 6 bulan mulai dari 1 juta. Jadi deposit ini bagaimana bosku ya, begini. Kalau agan belum mengerti lagi, apa itu deposito? Deposito merupakan simpanan berjangka yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Saat ini kamu sudah bisa menggunakan layanan deposito ini dengan mudah di aplikasi SIBank hanya dengan minimal Rp 1 juta. Apa saja keunggulan deposito dari SIBank? Bunga deposito yang kompetitif hingga 6% per tahun ya. Penempatan dengan jangka waktu singkat mulai dari 1 bulan. Penempatan secara deposit praktis dan cepat kurang dari 5 menit. Ini bunga deposit yang kompetitif hingga 6% per tahun. Aduh, kalau per tahun tiada keuntungannya kita bosku ya, berarti ada kesalahpahaman di antara kita. Tunggu lagi, kita lihat dulu. 1 bulan ini 4,5%, mending ini ya bosku. 1 bulan 4,5%. 1 bulan 4,5%. 4,5% ini per tahun. Oh, kalau mau deposit jangan pinjam uang bank ya bosku, tidak ada keuntungan agen kalau per tahun. Saya kira per bulan, jadi saya salah sangka. Saat ini kamu sudah bisa menggunakan layanan deposito. Bunga deposit kompetitif hingga 6% per tahun. Penempatan dengan jangka waktu singkat mulai dari 1 bulan. Penempatan secara deposit praktis dan cepat kurang dari 5 menit. Aplikasi ini, apakah deposito saya aman? Aplikasi SIBank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan merupakan peserta lembaga penjamin simpanan LPS. Selain itu, seluruh akses dan transaksi pada aplikasi SIBank dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah dan end-to-end screening. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui aplikasi SIBank juga memerlukan kode verifikasi OTP dan atau PIN sebelum dapat diproses. Bunga tinggi 6%, 12 bulan jangka waktu. Ini 12 bulan jangka waktu, kita bisa tarik semua atau bunganya. Bukan simpanan berjangka yang pencairannya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Saat ini kamu sudah bisa. Bunga deposit yang kompetitif hingga 6% per tahun. Penempatan jangka waktu singkat mulai dari 1 bulan. Tapi kalau ini per bulan ini 1 bulan 4,2%, 4%. Jumlah penempatan minimum 1 juta, jumlah penempatan maksimal 250 juta. Nah, ini mending ambil yang per bulan ya bosku. Jadi per bulan 4% ya setiap bulan. Ini per 3 bulan 5%. Jumlah penempatan 5%. Mulai dari 6. Coba kita baca baik-baik dulu ya bosku.
mengatur urusan prestasi. Saya memasukkan nomor rekening SIM apakah bisa membutuhkan transaksi kendaraan yang sirkulasi. Apa harus saya lakukan? Nah, ini bagaimana cara menghitung deposito saya. Pendapatan bunga pokok penempatan bunga per tahun, jumlah hari penempatan 365. Contoh, kamu menempatkan Rp 1 juta selama 1 bulan 30 hari. Di deposito dengan bunga 4,50% per tahun. Maka pendapatan bunga kamu adalah sebagai berikut. Pendapatan bunga Rp 1 juta kali 4,50% kali dalam kurung 30 per 365 sama dengan 3.698 per bulan ya. Untuk detail perkiraan jumlah bunga deposito. Oh, berarti betul ya bosku. Kalau 1 juta 4%-nya itu berarti sebenarnya kalau 4%-nya itu 40.000 ya bosku. Kita dulu. 40.000 per bulan sebenarnya ya bos. Kalau 1 juta 4%, berarti dia ini hitungan per tahun. Per tahun. Oke, kita coba lagi di Google. Karena si bank ini tidak jelas ya bu, kasih bunga-bunganya 1 bulan 4%, jadi tidak jelas. Itu ternyata dihitung per tahun. 4% dari 1 juta 40.000 ya kalau tidak salah ya bosku. Persen 4, anggaplah 4% dari 1.040.000 kalau tidak salah. 10.000 1 juta, hitung 4% dari 1 juta, jadi 4% dari 1 juta adalah 40.000 ya bosku. Berarti itu bunganya per tahun. Per tahun, jadi setiap bulan kita tarik keuntungan cuman 4.000-an ya bosku. Atau sekitar 3.000 lebih. Tadi itu sudah dijelaskan ya. Jadi ya rugi. Jangan pinjam uang ya bosku. Kalau kecuali Anda punya uang pribadi, dan mau simpan tanpa ada potongan bulanan, ya boleh deposit di si bank atau simpan uang si bank ya. Jadi begitu ya bosku. Jadi kalau 100 juta setiap bulan, kalau setiap bulan 4% berarti 4 juta ya. Tapi kalau dibagi lagi sekitar 400 ribuan ya bosku. 100 juta setiap bulan. Ya 300 ribuan ya rugi bosku. Kecuali Anda mau menyimpan supaya tidak terpotong bulanan ya silakan. Karena penyimpanan biasa di si bank bulanannya juga ada bunga bulanan ya, jadi tidak terpotong untuk biaya administrasi kartu ATM Anda. Oke, sekian dulu, salam dari saya si Pendekar Suara. Sorry lihat-lihat videoku sudah lama, ternyata kita salah persepsi ya. Jadi bosku, kita kurang jelas baca-bacanya. Ternyata sedikit ya bunganya.
Ya kalau mau kaya kerja ya bosku. Itu saja intinya. Usaha ya bosku. Mending uang 225 juta itu putar pakai usaha, lebih banyak lagi keuntungan Agan.